Sini tadi disampaikan bagaimana kecintaan terhadap dunia, cinta. Bukan terus dunia itu kita hinakan, tidak, memang dunia itu sudah hina. Tapi kita tidak mungkin masuk ke surga Allah tanpa melalui dunia. Jadi diminta kepada Allah, kita minta Rabbana atina fid dunya hasanatan. Dunia hasanatan. Pertama, bukan Rabbana atina akhirah dulu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Hasanah di dunia adalah semua kegiatan-kegiatan di muka bumi ini yang diniatkan semua ibadah, itu namanya hasanah dunia. Ada yang mengartikan, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah adalah mar'atun salihah. Orang laki kalau sudah dapat wanita yang solehah, insya Allah itu lebih, aturannya itu lebih kenceng nanti. Tapi kalau dapat mar'atun yang tidak solehah, yang selalu menuntut macam-macam tentang keinginan-keinginan dunia yang fana, akhirnya laki-laki itu pun juga akan menjadi laki-laki yang tidak soleh. Jadi dunia ini sangat-sangat hina. Sangat hina kalau tidak digunakan untuk mazra'ah di akhirat. Dunia hina dan sangat hina kalau tidak dipakai untuk menjalankan ibadah, itu hina. Tapi kalau dunia ini dipakai untuk ibadah, oh insya Allah tidak ada hina, surga sebelum surga. Makanya dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, duniaku adalah surgaku. Maksudnya bukan yang dimiliki harta yang sekian banyak, bukan yang dimiliki pangkat yang begitu tinggi, bukan yang dimiliki segala sesuatu apa yang mereka inginkan, tidak urusan dunia. Yang didapatkan semua dikembalikan ke Allah. Jadi bukan orang tidak boleh mencari dunia, boleh kerja, cari karena Allah. Aturan bekerja dengan aturan Allah. Aturan-aturan dalam aturan fikih itu bagaimana kita berdagang, bagaimana kita bertani, bagaimana kita menggembala atau kita menjadi pegawai. Aturan-aturan ini dijalankan, insya Allah itu menjadi mazra'ah di akhirat dan akan menjadi dunia yang nikmat dan berkah. Tapi kalau tidak, banyak orang-orang yang sangat amat kaya dan tinggi kedudukan di pangkat di dunia, dia tidak merasakan nikmat. Karena apa? Dia berada di wadah yang tidak nikmat. Walaupun kelihatannya di istana. Apa nikmatnya kita di istana tapi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa? Misalnya kita berada di satu tempat yang indah, di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada wanita yang cantik yang melayani kita. Apa nikmatnya? Tidak nikmat. Jadi jadikan ke dunia ini tadi ya. Seandainya dunia ini ada harganya. Jadi sampai diperumpamakan harganya dunia itu bagaikan satu sayap nyamuk. Nyamuk ini sayapnya seberapa? Kadang kita tidak lihat sayap nyamuk itu, tidak ada artinya. Kalau sampai ada artinya kata Allah, niscaya tidak akan aku berikan kepada orang-orang ini tadi. Orang-orang kafir itu tidak akan diberikan, sedikit pun tidak diberikan. Jadi wahai umat Islam, kalian jangan kecil hati kalau tidak dapat dunia. Kadang kalian ini merasa bahwa kenapa saya sudah sholat, kenapa saya sudah ikut majelis taklim dan ikut sholawat, kenapa saya sudah ikut para habaib, para kiai, para ulama, kenapa saya sudah iktikaf, kenapa saya sudah puasa, kenapa saya sudah begini dan begini, tetapi hidup saya masih seperti ini, tidak mampu atau miskin. Orang yang samping saya, dia seorang kafir, dia tidak ibadah, dia tidak taat dan tidak percaya dengan Allah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini lupa dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Kalau dia tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya untukmu, dia akan merasa alhamdulillah betul apa yang disampaikan beliau. Tidak ada artinya.
Nanti apa yang kalian akan dapatkan? Saya akan dapatkan nanti di akhirat yang tidak didapatkan orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Orang kafir sama Allah dikasih kenikmatan apa, kesenangan yang dia inginkan dikasih di dunia. Ayo silahkan Anda nikmati, karena Anda tidak akan dapat di akhirat. Bagi seorang mukmin ada aturan rambu-rambu. Ini tidak boleh, ini boleh, ini gunanya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat di antara kalian siapa yang baik amalnya, nanti akan mendapatkan di akhirat sesuatu yang luar biasa. Jadi yang tidak mendapat bagian di dunianya jangan kecil hati. Dan yang mendapat bagian dunianya pun jangan sombong hati. Yang dapat dia mengeluarkan dengan jalan Allah. Karena tidak mungkin ada kelebihan kecuali kelebihan itu Allah inginkan dari orang tersebut untuk menyampaikan kepada makhluk-makhluk Allah yang membutuhkan, yang memerlukan. Itu pasti. Tidak mungkin. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Kita harus bersedekah. Kenapa? Zakat dan sedekah itu bagi orang yang kelebihan. Kalau dia tidak kelebihan, tidak perlu zakat. Tidak perlu zakat. Seperti tadi siang kita bahas masalah fikih itu. Masalah tafsir di Masjid Riyadh tadi siang. Sedekah itu, kadang orang itu mengatakan bahwa saya tidak mampu sedekah kecuali sedikit. Tetapi yang sedikit ini sama Allah nilainya besar dibanding yang banyak. Dengan cara bagaimana? Misal begini, ada seseorang mempunyai harta 1 miliar. Ini cerita tentang sedekah itu. Tadi itu yang dibahas bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan mensedekahkan 1000 ekor unta. Berikut tunggangan, namanya tempatnya tunggangannya itu. Berikut istilahnya seperangkatnya unta disumbangkan untuk Rasulullah untuk jihad fisabilillah. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan separuh hartanya 800 dirham. Ada yang dikatakan 8.000 dirham dibagi 2, 4.000 untuk jihad, 4.000 untuk keluarga. Rasulullah SAW bangga dan senang dengan para sahabat yang luar biasa, yang mereka mendapatkan akhirnya turun ayat Al-Quran yang akan melipat gandakan pahala yang mereka sumbangkan kepada Rasul Muhammad SAW. Dapat ayat, turun ayat misalnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu langsung masing-masing sahabat itu mengeluarkan semua yang dicintai untuk Allah dan Rasulnya. Kita setiap hari mendengar cerita tentang apapun untuk mengeluarkan apot sulit. Ya tidak apa-apa, karena kelas-kelas iman kita ya masih di kelas seperti ini. Itu para sahabat tidak peduli miskin. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan 1000 ekor unta. Itu kok ini di. Awake dhewe niku wis 1000 ekor kambing sumbangkan tempatnya Gus Karim misalnya sana. Pas kurban misalnya. Ora mungkin. Di sini menunjukkan ada 2 pahala. Jadi 1 miliar dia mengeluarkan 100 juta sedekah. Itu dibanding sama satu orang mengeluarkan 1.000 rupiah sedekah, 10.000 rupiah sedekah. Kadang nilainya tinggi yang 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah sedekah ini. Dengan bagaimana? Dengan begini. Karena dia punya 1 miliar untuk mengeluarkan 100 juta, dia masih ada sisanya kira-kira 90%. Kan gitu. Yang keluar cuma 10%. Tapi orang yang mengeluarkan 10.000 rupiah, dia mensedekahkan hartanya 50%. Karena dia cuma punya duit 20.000. Berarti nilai sedekahnya dia ini lebih tinggi. Karena dia sedekah 50%, ini sedekah 10%. Paham? Jadi kelihatannya ya katanya sidik, tapi ini hartanya semua. Bukan sedikit, dia keluarkan separuh hartanya untuk orang lain.